Di sebuah kota metropolitan yang penuh dengan dinamika kehidupan, hiduplah seorang ustazah muda bernama Aisyah. Aisyah adalah sosok yang dikenal tak hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kearifannya dalam menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang lembut dan relevan bagi generasi muda. Ia memimpin sebuah lembaga pendidikan berbasis Islam dan sering mengisi kajian di berbagai tempat. Di sisi lain, ada Reza, seorang CEO muda yang sukses memimpin perusahaan teknologi terbesar di kota itu. Meski terkenal karena kepintarannya dalam berbisnis, Reza juga dikenal sebagai sosok yang angkuh dan sering kali memperlakukan hidup seolah-olah itu adalah permainan. Ia tidak terlalu peduli pada agama atau nilai-nilai moral. Hidupnya hanya berputar pada kerja keras dan kesenangan duniawi. Suatu hari, Reza menghadiri sebuah acara amal yang diadakan oleh lembaga tempat Aisyah mengajar. Awalnya Reza datang hanya untuk menjaga citra perusahaan. Namun ia tak menyangka bahwa dirinya akan terpaku melihat Aisyah berbicara di depan halayak. Cara Aisyah menyampaikan pesan dengan tenang dan penuh makna membuat Reza penasaran. Usai acara, Reza mendekati Aisyah. "Assalamualaikum Ustazah Aisyah, ceramah Anda tadi menarik. Namun apakah benar-benar ada tempat untuk agama di dunia yang penuh persaingan seperti ini?" tanya Reza dengan nada skeptis. Aisyah tersenyum lembut. "Waalaikumsalam Tuan Reza. Agama bukan hanya tempat tetapi fondasi. Tanpa prinsip, hidup kita seperti kapal tanpa arah." Jawaban itu membuat Reza terdiam. Ia merasa tertantang oleh ketenangan dan keyakinan Aisyah. Reza mulai sering menghubungi Aisyah, meminta waktu untuk berdiskusi tentang kehidupan. Meskipun awalnya Aisyah ragu, ia melihat ini sebagai kesempatan untuk berdakwah. Dalam pertemuan-pertemuan itu, Aisyah tak pernah menghakimi Reza, melainkan menunjukkan pandangan Islam yang penuh kasih dan relevansi. Di sisi lain, Reza mulai merasa bahwa hidupnya yang selama ini dipenuhi gemerlap duniawi sebenarnya kosong. Ia mulai mempertimbangkan ulang tujuan hidupnya. Suatu malam, setelah melewati hari yang berat, Reza berkata kepada Aisyah, "Aisyah, bagaimana bisa kamu begitu tenang di tengah semua masalah? Aku sudah punya segalanya, tapi rasanya selalu kurang." Aisyah menjawab, "Ketika hati kita terhubung dengan Allah, dunia tidak lagi menjadi beban, melainkan sarana untuk mendekat kepadanya. Segala sesuatu menjadi cukup." Tanpa disadari, Reza mulai jatuh hati pada Aisyah. Namun ia tahu bahwa Aisyah adalah sosok yang sangat menjaga kehormatan dirinya. Jika ingin mendekati Aisyah, ia harus berubah, bukan hanya demi dirinya tetapi demi Tuhan. Reza mulai memperbaiki diri. Ia belajar sholat, mulai berpuasa dan mencoba memahami Islam lebih dalam. Perubahan itu tidak instan, tetapi perlahan-lahan ia menjadi pria yang lebih rendah hati dan bijaksana. Setelah 1 tahun mengenal Aisyah, Reza memberanikan diri untuk melamarnya. Dengan restu keluarga dan keyakinan yang tulus, Aisyah menerima lamaran itu. Pernikahan mereka bukan hanya penyatuan dua hati, tetapi juga dua dunia. Aisyah mengajarkan Reza tentang makna hidup yang sejati, sementara Reza menunjukkan bahwa setiap orang, seburuk apapun masa lalunya, memiliki kesempatan untuk berubah. Cerita ini mengajarkan bahwa kebaikan dan cinta sejati selalu dimulai dengan niat untuk memperbaiki diri. Dalam hidup tidak ada yang terlalu jauh untuk kembali ke jalannya selama ada keinginan dan usaha. Pernikahan Aisyah dan Reza membawa kebahagiaan yang besar, tetapi juga menghadirkan tantangan baru. Dunia Aisyah yang penuh nilai-nilai Islam dan kesederhanaan bertemu dengan dunia Reza yang masih terkadang terpengaruh oleh ritme kehidupan korporat yang sibuk dan penuh tekanan. Beberapa bulan setelah menikah, Reza menghadapi krisis besar di perusahaannya. Salah satu proyek andalannya gagal
menyebabkan kerugian besar dan tekanan dari para investor. Ia mulai merasa tertekan dan kehilangan arah. "Aku merasa gagal," keluh Reza pada suatu malam. Suaranya serak. "Aku sudah berusaha berubah, tapi kenapa rasanya dunia ini tidak pernah memberi ruang untuk tenang?" Aisyah yang sedang mempersiapkan kajian untuk esok hari menghampirinya. Ia duduk di sebelah Reza dan memegang tangannya. "Reza, ujian adalah bagian dari perjalanan kita. Allah tidak menguji kita di luar kemampuan kita. Mungkin ini adalah caranya untuk mengingatkan kita agar lebih bergantung padanya daripada pada diri kita sendiri." Kata-kata Aisyah seperti air yang menyejukkan hati Reza. Malam itu mereka sholat tahajud bersama, memohon petunjuk dan kekuatan dari Allah. Di sisi lain, Aisyah juga menghadapi tantangan. Sebagai istri seorang CEO, ia seringkali diundang ke acara-acara formal yang penuh dengan kemewahan. Banyak orang memandangnya dengan skeptis, menganggap ia terlalu sederhana untuk dunia yang penuh gemerlap itu. Namun Aisyah tidak pernah merasa rendah. Ia selalu membawa dirinya dengan anggun dan tetap pada prinsipnya. Dalam sebuah acara, seorang kolega Reza bertanya dengan nada sinis, "Ustazah, apakah Anda tidak merasa bahwa cara berpakaian Anda terlalu kuno untuk lingkungan seperti ini?" Aisyah tersenyum lembut dan menjawab, "Kesederhanaan bukanlah kuno. Justru dengan menjaga prinsip, kita bisa membawa nilai dalam lingkungan yang berbeda. Bukankah dunia ini membutuhkan lebih banyak keseimbangan?" Jawaban itu membuat semua orang terdiam, termasuk Reza yang merasa bangga pada istrinya. Dari pengalaman mereka, Aisyah dan Reza menyadari bahwa mereka bisa menciptakan sesuatu yang lebih besar bersama. Mereka memutuskan untuk membangun sebuah yayasan yang fokus pada pendidikan dan pengembangan karakter bagi generasi muda, menggabungkan keahlian Aisyah dalam pendidikan Islam dan keahlian Reza dalam manajemen bisnis. Proyek itu berkembang pesat. Banyak anak muda yang terinspirasi oleh cerita mereka dan ingin belajar bagaimana menggabungkan nilai-nilai agama dengan kesuksesan duniawi. Pesan moral kisah ini mengajarkan bahwa pernikahan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari sebuah perjuangan bersama. Dalam kehidupan, tantangan akan selalu ada, tetapi dengan iman, kesabaran, dan kerjasama, semua rintangan bisa dilalui. Aisyah dan Reza menunjukkan bahwa perbedaan tidak harus memisahkan, melainkan bisa menjadi kekuatan untuk saling melengkapi. Mereka menjadi teladan bahwa ketika kita meletakkan Allah di pusat kehidupan, segalanya akan menemukan tempatnya, membawa kedamaian dan keberkahan.